Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titis Atmanise JKP Angkatan 5 dari SDN Kedung Bondo 3, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Pada kali ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas pendidikan calon guru penggerak Angkatan 5. Supervisi akademik dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, dan yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Tujuan dari praktek coaching supervisi akademik adalah mempraktekkan paradigma berpikir coaching, di mana seorang coach membantu si coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga seorang coach hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga si coach mampu menggali potensi pada dirinya sendiri untuk mengatasi solusi-solusi atas permasalahannya sendiri. Mohon waktunya sebentar ya. Nanti pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses coaching dalam supervisi akademik. Nah, nanti pada proses coaching supervisi akademik ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Tujuan dari ini nanti tidak untuk menilai Bu Puput atau memberikan penilaian khusus dari pembelajaran buku, tidak. Nanti kita tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran dari Bu Puput nanti. Siap ya Bu Puput? Siap. Terima kasih. Ayo. Pada pertama-tama kita akan melakukan pra-observasi. Pertama-tama Bu Puput ya, apa yang menjadi masalah pada akhir-akhir ini Bu Puput di pembelajarannya Bu Puput? Di kelas 1 ini ada anak yang masih belum bisa memahami soal. Oh, sudah bisa membaca? Sudah, tapi untuk memahami soal itu masih belum bisa. Jadi Bu Puput di sini punya permasalahan, ada sebagian siswa dari Bu Puput yang belum bisa memahami soal. Ya. Terus pada kesempatan kali ini apa yang diinginkan Bu Puput pada hasil akhir pertemuan kita nanti Bu? Saya ingin mendapatkan solusi agar anak yang belum bisa memahami soal itu bisa dapat memahami soal sehingga dapat mengerjakan soal. Berarti Bu Puput di sini ingin mencari solusi dari permasalahan buku tadi. Anak bisa menjawab soal yang benar. Ya Bu Puput. Apa yang menjadi indikasi dari permasalahan itu tadi Bu Puput? Kira-kira Anak masih belum lancar membaca. yang menyebabkan tidak bisa memahami soal, belum bisa lancar. Membacanya masih belum lancar. Membacanya belum bisa lancar. Ya. Terus selama ini apa kegiatan yang sudah dilakukan Bu Puput untuk mengatasi permasalahan tadi? Dengan memberi beberapa soal Ya. untuk melatih pemahaman anak untuk bisa mengerjakan soal. Berarti Bu Puput selama ini sudah memberikan Beberapa soal. soal untuk melatih pemahamannya. Iya. Terus untuk misalkan ini kemudian, ini misalkan ada rentangnya, rentang 1 sampai rentang 10. Usaha yang sudah dilakukan Bu Puput ini sudah mencapai rentang berapa? 5 ya Bu Puput. Iya. Terus ini Bu Puput minta keberhasilannya ini rentang berapa kira-kira?
pengennya sampai 8. Oh, 8. Iya. 10 Bu Puput. Iya. Iya, berarti Bu Puput ini punya pengen 5, pengen ke rentang ke 8. Nah, untuk mencapai 5 ke 8 tadi, Bu Puput kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan lagi ya? Memberikan beberapa buku cerita sederhana Iya. untuk dibaca di rumah. Nanti anak bisa melakukan kolaborasi dengan wali murid untuk memantau membacanya di rumah. Jadi Oh. anak bisa rajin membaca, dengan rajin membaca jadi anak bisa lancar membaca. Oh iya, berarti Bu Puput punya rencana memberikan buku cerita sederhana agar dibaca si anak dan berkolaborasi dengan wali murid. Terus kira-kira ada lagi enggak Bu Puput ya yang bisa meningkatkan selain dari berkolaborasi tadi, memberikan buku cerita tadi, ada lagi enggak Bu yang bisa dilakukan? Membuat sudut baca untuk anak-anak di kelas dan membiasakan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Terus anak-anak nanti setelah membaca, anak-anak dapat menceritakan apa yang sudah dibaca, diceritakan di depan kelas kepada teman-teman. Berarti ada ide baru lagi ya ini ya Bu Puput Iya. ya. Ada ide baru lagi, berarti Bu Puput pengen membuat sudut baca. Iya. Berarti selain memberikan sederhana tadi, Bu Puput menambahkan lagi ada sudut baca. Sudut baca ini nanti ditaruh di mana, Bu? Di dalam kelas, di sudut kelas nanti Ya. disediakan buku-buku cerita. Ya. Dan juga nanti akan membuat buku penghubung. Ya. Jadi untuk guru dan wali murid bisa mengetahui Perkembangan Iya. di sana. Oh iya iya. Berarti ada sudut baca nantinya pasti yang menarik ya Bu ya, Puput ya. buku-buku cerita yang untuk anak-anak Yang menarik buat anak-anak, anak membaca 15 menit sebelum pembelajaran, terus ada buku penghubung antara wali murid dengan gurunya. Iya, benar sekali Bu. Luar biasa idenya Bu Puput ini karena kita harus berkolaborasi juga dengan wali murid, dengan buku penghubung itu, jadi sama-sama tahu sejauh mana pemahaman dan perkembangan si anak tadi. Nah, luar biasa ini Bu Puput ya. Terus sekarang Bu Puput, apa yang didapatkan pada pertemuan kali ini? Sudah merasa apa gitu Bu? Dengan pertemuan ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga ide-ide untuk mengatasi anak-anak yang belum paham membaca bisa teratasi. Menemukan ide-ide dari permasalahan ini. tadi ya? Iya. Perasaannya bagaimana Bu? Ya, senang Bu. Masih ada dalam hati unek-unek enggak? Sudah ada solusi. Sudah menemukan tadi. Iya. Sudah plong ya Bu Iya. Puput ya. Iya. Terus komitmen apa yang dilakukan agar rencana-rencana yang sudah dimunculkan tadi, yang ide-idenya Bu Puput tadi bisa berjalan lancar. Kira-kira komitmen apa yang Bu Puput lakukan nanti? Dengan disiplin, Iya. tanggung jawab, terus melayani anak dengan setulus hati. Iya, betul Bu Puput. Itu kan setulus hati karena anak-anak apalagi anak SD ya Bu Puput Iya. ya. Ya betul sekali. Terus kapan rencana mulai dari membuat sudut baca, membuat buku penghubung, dan juga membiasakan anak membaca 15 menit. Kapan Bu Puput lakukan itu nanti? Besok Senin, mulai besok Senin Bu. Mulai sudut besok baca. Senin ya? Iya. Alhamdulillah. Iya, berarti besok Senin Bu Puput sudah akan melakukan rencana yang sudah Bu Puput sudah ada di dalam. Terus saya tunggu ya Bu Puput ya untuk rencana selanjutnya, jadi kita bisa sharing-sharing, bisa
bisa sama-sama mengungkapkan curahan hati sehingga untuk kemajuan anak. Tadi ya Bu Puput ya. Setelah ini saya mohon izin untuk melakukan proses coaching yang kedua, supervisi akademik, yaitu tadi kita sudah melakukan pra-observasi, berarti nanti kita melakukan observasi. Mohon izin nanti saya ikut di dalam kelasnya Bu Puput saat itu. Siap Bu Puput? Siap. Terima kasih. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan Yes.
pembelajaran tadi agak grogi Bu. Kenapa Bu kok grogi? biasanya tidak ada yang menunggu. Oh iya, karena ada saya Bu ya. Iya, wajar Bu karena tadi ya, tapi ya santai saja, nggak usah grogi Bu. Karena tujuannya pada observasi kali ini kita tidak menilai baik buruknya dari pembelajaran Bu Puput, tetapi gunanya untuk meningkatkan kualitas kompetensi pembelajaran Bu Puput. Apa kesimpulan yang sudah dapat diambil dari Bu Puput tadi? Kesimpulannya saya dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan anak-anak dapat termotivasi dalam belajar dan juga anak-anak dapat lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah, tadi kesimpulannya tadi anak-anak dapat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Terus tujuan pembelajaran dari buku tadi apakah sudah tercapai dari yang tujuan pembelajaran sudah direncanakan buku? Sudah tercapai apa belum? Sudah itu. Tujuan pembelajarannya sudah. Siswa dapat membaca dengan baik dan memahami cara kerja jam dengan benar. Terus apa yang bisa dikembangkan dari Bu Puput pada saat pembelajaran tadi? Yang bisa dikembangkan apa? Siswa dapat menghubungkan waktu dengan kehidupan sehari-hari dan siswa dapat menghargai waktu dengan kehidupan yang disiplin dan tanggung jawab. Jadi selain dari tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan Bu Puput tadi, terus ada yang bisa dikembangkan Bu Puput, yaitu anak bisa menghargai waktu dengan bersikap disiplin dan tanggung jawab. Dari siswanya sendiri Bu Puput, apa yang diinginkan Bu Puput atau siswa yang bagaimana yang Bu Puput inginkan dalam pembelajaran tadi? Siswa yang aktif, kreatif, disiplin, dan dapat menghargai waktu dengan baik. Jadi yang Ibu inginkan anak itu lebih disiplin, lebih kreatif dalam mengikuti pembelajaran. Harapannya Bu Puput setelah kita melakukan proses coaching ini apa ya? Harapan saya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saya, terus dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan potensi dan kreativitas dari pembelajaran. Ya, berarti pada proses coaching ini sangat bermanfaat. Terus tadi kan Bu Puput sudah pada saat observasi sudah mengungkapkan beberapa bentuk rencana untuk meningkatkan prestasi anak tadi ya Bu ya. Kapan kegiatan rencana itu dilakukan? Mulai minggu depan, mulai hari Senin saya akan melakukan rencana-rencana yang sudah ada untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan kualitas pembelajaran saya. Terima kasih Bu Puput sudah melakukan coaching bersama saya. Semoga pada coaching ini, pada coaching supervisi akademik ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Bu Puput yang sudah melakukan pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar anak.